welcome. Thank you, next. Kali ini terima kasih banget. Di samping saya wanita yang cantik luar biasa, Janeta Janet sudah bergabung. Kak Utri. Kalau dulu ingatnya kalau Janeta Janet udah di reject. Ini kalau di reject gini tangannya gini. Oh gitu ya? Iya. Di reject. Oh gitu. Oh iya. Bawain berita nggak bisa gini-gini kan? Nggak bisa, Sekarang nggak boleh gini-gini loh, keren. Di reject. Boleh lah ya. Boleh. Nah, kalau nggak salah itu tahun 2013 ya? Iya, 2013, 2012. 2012-2013 Iya. lagu di reject kemudian membawa nama Janeta Janet dikenal sejagat raya. Masya Allah, Luar biasa. Masya Allah. Itu nyangka nggak sih waktu itu? Enggak sama sekali. Bahkan itu pun jadi kayak apa ya, Allah ngasih kepercayaan Janet untuk bisa dikenal banyak orang dengan satu single di reject itu tanpa ada persiapan dulu. Tanpa ada persiapan maksudnya gimana? Karena kan setelah belajar jadi Janet yang sekarang, ternyata semua tuh kayak Janet flashback gitu. Ya Allah, pada masa itu Allah ngasih kepercayaan ke Janet bisa hits lagunya, otomatis membawa personality Janet juga dikenal banyak orang. Tapi Janet sendiri belum mempersiapkan pada saat itu, kaget karena pada saat itu ya Janet pikir dari 3 tahun pada saat jadi penyanyi dangdut di Bandung. Dari SMA berarti? Dari SMP malah. SMP, oke. Dari SMP, nyanyi sambil sekolah kayak gitu. Di tas itu isinya tuh bukan cuma buku, tapi ada baju nyanyi. Ada sepatu boots yang tebelnya 15 cm gitu. Jadi kalau teman-teman tuh kalau ngeliat aku bawa ransel pasti mau nyanyi pulangnya gitu. Kemudian di SMA aku ngelanjutin juga, tetap jadi penyanyi dangdut. Pada saat itu tuh lagi hits-hitsnya musik-musik kayak R&B, pop, ya kayak gitu. Jadi teman-teman tuh kayak jangan gaul sama Janet gitu katanya. Dangdut dangdut gitu banget, nanti rambut kamu keriting loh gitu. Deso gitu ya, deso gitu disebutnya ya. Iya, bahkan ya kayak orang jadi, memandang sebelah mata lah betul, lagu dangdut jadi, itu dulu. Ya, Janet tuh cuma membawa persiapan. Jadi Janeta Janet tuh adalah mental aja sebenarnya. Mental, ilmu tentang nyanyi juga masih kurang, tapi pengalaman yang Janet jambangin setelah nyanyi dari kampung ke kampung, hajatan, nikahan gitu kan. Lingkungan itu kayak ngejudge Janet bahwa aduh penyanyi dangdut sekeluarga gitu. Mama aku juga penyanyi dangdut. Oh, oke. Gitu, mama aku penyanyi dangdut terus Siapa lagi selain mama, Janet? kakak juga? Kakak sepupu. Oke. Kakak sepupu penyanyi dangdut. Jadi dari mereka lah Janet belajar bahwa cari uang yang cepat itu harus bisa nyanyi, manggung. Itu tuh kayak shortcutnya untuk dapat duit gitu ya. uang gitu pada saat dibanding Janet harus kuliah dulu, kerja gitu kan. Lama ini kuliah dulu kapan punya uang ya. Aku pengen buktiin gitu. Aku keluarlah dari tempat tinggalku pada saat itu, izin ke mama, ke bapak. Ma, Pak, aku izin mau hijrahnya itu pada saat itu hijrah ke Jakarta, pindah lokasi ya? Enggak, masih di Bandung. Oh, masih di Bandung. Jadi Bandung Selatan ke Bandung Kota. Oh, oke, ke kota Bandungnya. Iya, belajar untuk mandiri dan segala macam. Disitulah Janet benar-benar dituntut struggle. Apapun pekerjaannya, Janet harus pulang ke rumah, harus bawa hasil, bawa uang gitu. Akhirnya pernah jadi waiters, pernah jadi greeters juga di salah satu restoran. Kemudian pernah jadi operator sebuah bank swasta. Kemudian pernah jadi, sampai diangkat menjadi marketing funding. Pada saat itu pendidikan aku masih SMA. Tapi kan kemampuan itu ya. Aku nggak ngerti gitu, makanya ternyata Allah tuh punya rencana yang sangat-sangat terbaik, sangat cantik gitu. Aku dididik untuk jadi anak yang memang mandiri, struggle, walaupun emang enggak cukup diberikan akses yang mudah untuk bisa mendapatkan uang, tapi dari situ jadi mental kita ke asah. Iya, betul. Nah, jadi di Jakarta itu benar-benar aku ikutlah salah satu audisi, namanya grup duo pada saat itu, duo dangdut. Janet tuh mengira inilah caranya Janet untuk bisa jadi artis yang sebenarnya profesional gitu ya. Karena dulu kan cita-cita jadi penyanyi profesional, tapi nggak tahu profesional itu apa sih. Terus harus dulu penyanyi profesional tuh harus kayak gimana, itu benar-benar nggak tahu gitu loh. Terus kalau jadi artis tuh kemana sih pintunya gitu. Dia masih nggak tahu gitu cara masuk TV gimana ya, itu benar-benar sangat blank. Aku ikutlah audisi pencarian duo dangdut ini, personal dia. Keterimalah jadi personil di duo dangdut itu. Kontraknya tuh sebenarnya 5 tahun. Tapi pada saat itu baru 7 bulan udah di-reject gitu. Udah di-reject beneran di-reject ya? Iya, jadi beberapa kali Janet setelah di-reject dari duo tersebut, aku kepikiran untuk
ya udah aku pulanglah ke Bandung dengan membawa barang-barang aku di Udah mau pulang. karena aku Udah berasa kayak gagal gitu ya. disuruh pulang, jadi koper aku tuh udah disiapin. Tapi ya alhamdulillah semuanya ada hikmahnya, ada maknanya. Walaupun itu sangat berkesan dalam hidup Janet gitu, bahwa dengan tidak adanya kesiapan tiba-tiba di-cut seperti itu, ya namanya hidup ya kita harus siap. Akhirnya aku balik, nggak apa-apa deh dalam hatiku, ya udah aku mundur dulu 5 langkah Betul. untuk rencana aku yang 10 langkah ke depan gitu. Kayak Kadang untuk kita harus kepikiran mundur dulu untuk bisa meloncat gitu. gitu. Bener. Dan Jadi, akhirnya bagaimana sampai bisa mendapatkan nah itu, akhirnya di reject, aku mundur dulu ke Bandung, ke belakang, vakum sekitar 8 bulanan, nyari lagu, dapatlah lagu di reject ini. Qadarullah dapat lagu di reject ini, aku bilang, ini kok aku suka sama lagu ini. Akhirnya aku tag lagunya, aku bawa ke Jakarta. Aku tawar-tawarin ke label-label. sendiri? Iya, Itu benar-benar door to door gitu? betul. Oke. Orang-orang yang benar-benar aku kenal tanpa link dari teman aku yang lama. Karena kan dia nggak Jadi pengen. ibaratnya kayak ketok pintu, Assalamualaikum gitu Ini ya, aku- saya punya materi gitu Aku ya. punya materi ini, terus aku cobalah ke beberapa TV yang udah pernah aku perform di sana, nawarin. Dan respon mereka adalah, ya Janet masa sih, katanya, baru lagu pertama kamu solo, masa udah di-reject katanya gitu. Ya nanti ya gitu. Sampai akhirnya Janet lebih nawarin ke independen. Oke. Nggak ke label, nggak ke manajemen, tapi ke orang yang independen aja, yang Iya. memang dia bukan label manajemen. Aku tawarin lagunya, dia tertarik untuk mau memproduserin Janet. Akhirnya pintu itu terbuka ya? Betul, di awalnya di situ. Jadi kayak dia percaya sama Janet, walaupun Janet belum pernah nunjukin aku perform sendiri tuh kayak gimana sih solo tuh gitu. Akhirnya dia percaya, dia ngasih kesempatan untuk gabunglah di manajemen dia. Nah, ini kan kita ngobrolin pada saat masih di dunia dangdut. Iya. Kemudian dengan icon banget kan, ikonik banget kan. Nah, itu sampai kepikiran, aku mau kayak gini deh penampilannya. Itu Ya, itu sebenarnya kolaborasi antara label manajemen aku yang kemarin yang akhirnya Janet keluar dengan karakter dari aku sendiri. Aku bilang, aku tuh orangnya tuh nggak bisa jaim, aku tuh energik gitu ya. energik, aku tuh orangnya seneng yang apa ya, explore gitu. Terus aku tuh seneng color. Nah disitulah mereka kayak ngunci kata kuncinya mereka, kamu tuh yang cheerful, cheerful, seneng color, terus emang energik gitu. Oh disitulah mereka meramu. Kalau misalnya rambut aku yang diwarna-warni, otomatis kan rusak, Males ya, rambut rusak, males gitu. Terus mereka mengidekan untuk gimana kalau pakai wig, mau nggak? Wah kalau pakai wig, aku sebelumnya juga pakai wig, aku bilang gitu. Tapi memang kalau dulu mah kan nggak segonjreng, warnanya merah pink gitu, cuma warna-warna blonde kayak gitu-gitu. Aku udah biasa pakai wig, aku bilang. Pertama kali muncul itu dengan rambut ungu, pakai baju pink, sepatunya kuning, ya. Dan itu tuh langsung dihadapkan dengan teman-teman infotainment pertama kalinya. Ya ampun. Kebayang nggak teman-teman, untuk jadi seorang Jenita Janet pada saat itu, mungkin manajemen cuma enak tinggal nyuruh kan, pakai nih baju, aha gitu. Terus kalau ditanya ini itu, kamu jawab aja, pokoknya seenaknya kamu aja gitu. Bisa dibilang itu akhirnya menjadi USP trademarknya. ya? Iya. Betul. Trademarknya Janet pada saat itu. Nah, kita berbicara seorang artis dangdut papan atas. Masya Allah. Dengan trademark rambut yang warna-warni, kemudian dengan tampilan yang luar biasa. Kemudian kita berbicara dengan Janet pada hari ini. Masya Allah. Masya Allah, Kak Utri. Aku yang Masya Allah melihat Janet itu luar biasa sekali. Ini komitmen yang nggak main-main. Ini langkah besar yang sudah diambil oleh seorang Janet. Merubah penampilan, tentu juga memperbaiki diri. Kalau orang menyebutnya hijrah. Masya Allah. Apa titik baliknya Janet? Sampai akhirnya aku switch. Aku mau seperti ini sekarang. Wow, karena nggak pernah ada yang menyangka, dan kita nggak akan pernah tahu kapan hidayah itu akan datang. Karena kalau dilihat dari perjalanan hidup, karir, aku jalanin sampai detik ini. Kemudian Janet juga sempat mengalami down, nggak cuma di karir yang dulu sempat dapat penolakan, diusir, terus juga di reject, terus juga banyak hal-hal yang udah bikin Janet kayak runtuh gitu pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, Janet terus minta sama Allah, ya Allah, ya ini jalan hidup Janet gitu.
Mungkin orang ngelihatnya, wah enak banget Janet jadi artis, sukses, bisa beli apapun gitu setelah Janet mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari karir, dari tidak mendapatkan hak di dunia nyanyi, di karya. Jadi setelah dikasih cobaan yang luar biasa satu persatu, Allah balas dengan kenikmatan. Ya, dan aku yakin, ya Allah, ini kalau bukan karena pertolongan dan kekuatan Allah, aku nggak bisa punya semua ini. Walaupun ini semua cuma titipan doang gitu ya. Yang pasti aku minta ke Allah, ya Allah, kasih terus aku bimbingan dan kasih sayang Allah. Salah satunya, ketika di 2 tahun pernikahan, Janet ngajak umroh suami, ngasih hadiah gitu kan, dia ngasih hadiah anniversary. Akhirnya Janet bisa berangkat sama suami dan juga ngajak keluarga. Umroh pertama kali pada saat COVID, uang bener-bener sangat karena semua show dan segala macam mungkin di cancel dan segala macam. Udah nggak ada karena kan nggak boleh ada acara keramaian di luar. Akhirnya dari situ ketika uang kita bener-bener sangat pas-pasan, tapi nggak tahu Janet ngerasa, aku yakin kok Allah nggak mungkin ngebiarin aku ketika uang aku ini udah habis untuk aku pakai ibadah gitu. Dan ternyata benar Pak, benar Masya Allah, digantinya sama hidayah, digantinya sama nikmat yang menurut Janet, uang segitu yang Janet keluarin itu nggak ada apa-apanya. Ketika umroh ke sana, aku minta ya Allah ya Rob, hanya ketenangan yang aku pengen, ketenangan lahir batin supaya aku bisa fokus ya Allah, fokus ibadah bersama pasangan hamba gitu. Pas pulang dari umroh, udah nggak ada lagi pikiran Janet kayak pengen ngejar karir yang segimananya, terus kayak sedih diperlakukan orang seperti apa, itu tuh kayak nggak ada lagi. Kayak hidup aku tuh benar-benar kayak baru. Nah, kemudian memutuskan pakai hijab, sempat berpikir nggak pada saat itu, aduh karir gimana ya? Terus tanggapan suami bagaimana? Orang tua bagaimana yang melihat perjuangan Janet sejauh ini kan luar biasa sekali gitu ya, untuk berada di posisi Janet menjadi penyanyi papan atas dangdut gitu Indonesia. Pertama kali yang Janet kasih tahu adalah suami, kamu beneran jangan sampai, mungkin suami ngerasa jangan sampai dibuka lagi, karena ini tanggung jawabnya besar gitu. Sampai nanya berkali-kali, ini bukan karena aku kan, bukan sayang, bukan karena terpaksa, bukan, aku bilang gitu. Kemudian ya suami ngedengar Janet mau berhijab ya nangis. Pertama kali dia nangis, bahagia, terharu. Yang kedua, tim semua kayak nangis, kayak nggak percaya, karena pada saat itu kan besoknya ini kita mau ada perform, gitu. Terus gimana caranya untuk menyampaikan kepada para klien yang udah pada masuk? Ya akhirnya Janet dengan semua kekuatan bilang bahwa kalau semisalnya memang mereka tidak keberatan, mangga, ayo kita lanjutin. Kalau enggak, saya kembalikan DP-nya gitu. Akhirnya DP-nya aku balikin lagi untuk klien-klien yang memang tidak sesuai, tidak cocok acaranya. Aku balikin dan cuma tinggal 4 job aja yang dari 18 tinggal 4. Ya. Termasuk ada tawaran 3 iklan yang akhirnya aku cancel pada saat itu. Memang bukan keputusan yang mudah. Karena Janet sama suami tuh udah berpikir nanti kalau misalnya iklan ini jadi, nanti kayak udah nge-planning semuanya gitu. Iya. Ya suami dan tim hanya bisa, kalau ini keputusan kamu, ambil yang terbaik. Teteh ini yakin nggak sih ini dengan keputusan berhijab apa nanti akan dibuka lagi? Karena aku udah bikin 4 video klip pada saat itu, lagunya mau launching semua, video klipnya udah siap tayang. Terus gimana? Tetap tayang kan? Tidak. Serius? Iya. Kita bikin 4 video klip ini di 4 kota. Ya Allah. Padahal semua udah tinggal naik tayang gitu, udah tinggal nunggu waktu. Jujur itu semua, aku kan sendiri ya, benar-benar jadi produser, jadi eksekutif produser, jadi talent, semuanya, jadi kreatif. all in one ya. All in one. Tapi ya itu, nggak ada yang bisa ngalahin yang menurut Janet, ini mah menurut pemahaman Janet gitu ya. Rezeki itu dibagi 5. Rezeki yang paling rendah itu harta. Menurut Janet ini mah. Yang pertama itu hidayah. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga ini adalah silaturahmi. Yang keempat pertolongan Allah. Perlindungan Allah, itu rezeki yang sangat luar biasa. Kita dikasih sehat dan segala macam. Yang kelima yaitu harta. Jadi harta ini paling bawah. Kalau Allah pun sekalipun mau ngambil, ya Allah,
Janet jelasin ke suami, ke keluarga juga. Karena mereka sangat mengkhawatirkan Janet kayak, terus kamu gimana ke depannya? Ini kan yang udah kamu bangun. Jadi Janita Janet dengan wig warna-warni. Terus kamu benar-benar tinggalin. Ya itu jawaban Janet gitu. Suami dan juga keluarga. Harta emang wajib kita cari, kita kejar. Karena dengan harta kita bisa ibadah. Apalagi ibadah umroh haji itu kan butuh biaya. Iya. Betul. Tapi ya tidak menjadikan si harta ini adalah yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan si 4 yang tadi. Itu memposisikannya itu aja sih. Ya Allah. Luar biasa sekali. Saya banyak sekali belajar dengan apapun yang sudah Janet sampaikan. Ya Masa lalu, thank you. Ya. Terima kasih atas semuanya. Betul. Tapi, what's next? Judulnya thank you next. Thank you, next. Nextnya apa? Kalau kita lihat sekarang kan luar biasa. Mungkin memang saat ketika melepaskan apa lagi namanya penampilan seperti Atribut. itu, atribut seperti itu gitu ya. Mungkin banyak juga menghilangkan segala macam yang orang menganggap rezeki lah gitu ya. Tapi saya yakin Allah atau Tuhan sudah memberikan gantinya yang luar biasa juga. Sekarang Janet dan suami juga bisnisnya luar biasa untuk kuliner. Bagaimana, bisa diceritain nggak? Lucu banget gitu kan, Janet di entertain suami di bisnis. Awal kenal dulu karena Janet punya wig. Wig-wig yang pada saat itu Janet juga Yang warna-warni itu? Iya, Janet bikin wig untuk dijual pada saat Oh, itu. gitu. Padahal Janet juga nggak kepikiran Janet akan berhijrah. Ternyata wig itu emang harus dikeluarin, harus dijual gitu. Akhirnya kenalan sama suami karena ngelihat di explore Instagram. Janet lagi cari mentoring untuk belajar bisnis. Nah ini ketemulah dengan si Aa Danu ini. Di explore yang nggak sengaja, karena ada beberapa mentor juga yang Janet ikutin gitu. Dia salah satunya. Dari kenal terus sampai proses menikah juga nggak lama ya? Nggak berarti lama, ya? sama Nggak sampai sekali. setahun? Karena Nggak. 5 bulan prosesnya tadi. Iya. Nah, bisnis yang kita bicarakan tadi, kuliner, kemudian juga dengan fashionnya luar biasa sekali. Anugerah ya, luar biasa. Gimana? Kalau bisnis bener-bener masih dibimbing sama suami, tapi suami itu bukan tipe orang yang ngasih pembelajaran materi yang kayak di medsosnya dia gitu. Enggak, kalau ke istri tuh beda. Langsung dikasih prakteknya tuh di lapangan. Ayo kamu ikut aku, katanya gitu. Nah, ayo ikut aku. Dari pertama kali restoran Ramu ini bener-bener tanah, itu aku diajak untuk membersamai suami untuk melihat prosesnya. Terus juga suami ngelibatin aku kayak, sayang ini gimana rasanya minuman ini. Jadi semua tuh aku coba-cobain semua. Oke. Kalau menurut aku, sayang Jadi ini dibuat oke. terlibat ya, Iya, benar. sangat terlibat gitu. Betul. Nah, oh iya, kita juga mau kasih tahu, betul kita sekarang di Ramu ya. Tapi aku udah coba ini minuman enak banget. iya. Ini pakai rambut nenek. Rambut nenek, jadi jadul-jadul gitu, nostalgia. Enak banget. Wow. Teng teng. Teteh, Wow. apa kabar Teh? Ini rambut dikasih bulao ya? Ini bukan yang kita minum kan saat Oh, ini ini nih, iya, rambut bener. nenek. Ya Allah, ini Janet zaman dulu. Ini foto Teteh kalau lihat ini, kira-kira Janet Yes. mau ngomong apa sama Janet ini? Hai Janita Janet, si rambut warna-warni, si rambut blau pada saat itu kamu dihina sama orang-orang, bahkan ada juga yang teman-teman yang udah lebih senior tuh bilang, Nora kadang belum di-upgrade katanya gayanya dan segala macam gitu, tapi kamu hebat, kamu udah bisa menahan rasa sakit di dalam hati kamu mungkin ya. Padahal aku tahu loh, kamu tuh sensitif banget orangnya. Kamu tuh gampang rapuh loh. Aku tahu kamu, iya bener. Tapi kamu pintar menyimpan semua itu seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah-olah kamu kuat. Padahal di belakang kamu di rumah nangis kan, di pojokan, iya kan? Bahkan dulu pernah kan di Dupan dianggapnya badut Dupan kan, sama anak kecil, badutnya datang. Jadi aku datang ke situ kan, aku ada perform di Dupan pada saat itu. Terus tiba-tiba anak-anak kecil, tepuk tangan lah. Kok tepuk tangan sih? Badutnya datang. Aku langsung, iya, teh badutnya baru datang nggak mau. Ini buat anak kecil tapi jadi hiburan. Tapi aku alhamdulillah terima kasih ya ibu-ibu yang sudah mengizinkan anak-anaknya untuk mengundang Janita Janet ya pada saat itu, berkah juga. Itu dia. Jadi luar biasa sekali.
Margareta Janet. Yang bisa kita petik adalah what doesn't kill you make you stronger. Bener ya? Yes. Keren. Terima kasih Janet. Sama-sama, Luar Kak biasa. Sari. Thank you so much. Masya Allah, terima kasih teman-teman posting, terima kasih, Masya Allah, semoga Terima ada kasih. sedikitnya bisa diambil manfaatnya, yang jelek-jeleknya reject aja ya. Di reject. Terima kasih sekali lagi Janet. Sama-sama. Dan terima kasih juga teman-teman posting sudah menyaksikan Thank You Next. Jangan lupa Yes. tetap saksikan, like dan subscribe tentu saja kita butuhkan. Jadi jangan lupa juga saksikan Thank You Next di episode selanjutnya. Terima kasih. Yeay, tonton Terima kasih. terus, Dah. support terus ya, sama-sama. Baik. Kakak Tari, Masya Allah, makasih.